Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendasarkan melalui pembacaan firman Tuhan kita di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan baca untuk bergantian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saya akan baca yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap untuk bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Oleh jemaat yang terkasih, kita akan bersama tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Dan kiranya segala berkat akan dicurahkan atas kita melalui persekutuan bersama Roh yang Kudus, menyertai kita sepanjang ibadah awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Haleluya, selamat pagi, shalom. Puji syukur kita pagi hari ini kembali boleh datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang haus akan kasih Tuhan, yang haus hadirat Tuhan, mari datang membawa hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita berikan yang terbaik saat kita menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan untuk pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau mulia, layak untuk disembah. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Pagi hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Katakan sama-sama, oh Yesus, oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu
Ibu untuk bersama kita akan bangkit berdiri. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan yang kita tinggikan. Kita percaya pagi hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari ungkapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu mengikuti hidup kami Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti jalan-jalan kami. Dan sebab itu kami bersyukur pagi hari ini. Lebih lagi kami mau angkat hati kami Tuhan. Menyembahmu, memujimu sepanjang umur hidup kami. Sepanjang usia kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama.
kasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Hanya Yesus, Dia Tuhan atas segala Tuhan, Dia Raja atas segala Raja, Allah atas segala ilah, yang mulia, yang tinggi, yang agung, yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Untuk itu tundukkan hatimu untuk datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan setiap hati iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan dalam pengakuan iman rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap hamba-hambamu. Biarlah Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus sepenuhnya membawa setiap hati untuk hambamu, untuk boleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa di tengah pelayan pekerjaanmu. Bersyukur untuk hambamu Bapak Pendeta Timotius bersama dengan teman-teman, rekan-rekan dari STTII Yogyakarta yang boleh hadir di tengah kami. Biar Tuhan memberkati untuk pelayanan mereka, dan biarlah Tuhan akan menuntun dan membawa mereka kepada sebuah panggilan Tuhan yang benar yang datang atas mereka. Diberkati jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik turun atas hidupmu dan menyertai setiap kehidupanmu. Kiranya sukacita Tuhan lengkap ada dan menyertai engkau sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama berkata, amin, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya, lebih lagi siap memuji Tuhan? Mari kita akan memuji muliakan Dia, sebab kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita ada di tempat ini. Tuhan siap memberkati kita semua dengan kebaikan-Nya. Haleluya. Yang
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita akan menaikkan pujian ini dengan menari bersama-sama. Kita menari buat Tuhan. Kita akan gerakkan kaki kita 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Semuanya siap menari buat Tuhan? Yang siap katakan amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan dengan iman. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita sampai saat ini masih ada karena Tuhan. Amin. Kita bisa tetap berbahagia, kita tetap tertawa meskipun kita semua banyak permasalahan. Megang hidup kita, amin. Kita mau lebih lagi memuji, memuliakan Allah kita. Kita percaya saat kita berdosa, Tuhan sudah angkat hidup kita. Dia angkat hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan terang. Kita percaya bahwa Allah berkuasa, mampu mengubahkan hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang luar biasa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kasih tulus memberi warna. Kau rubah dalam hati,
kepada kiri kanan saudara. Katakan, Roh Tuhan menguatkan hidupku. Haleluya. Dari hati kita biarlah mengalir sukacita terus dari Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita melambaikan tangan buat Allah kita. Katakan, kita akan beri salam sekali lagi kepada kiri kanan. Meskipun listrik mati, tapi tetap sukacita. Amin. Katakan, hari ini engkau luar biasa. Haleluya, karena memuji Tuhan dengan sukacita. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bersyukur kita semua boleh datang kepada Tuhan. Satu hal kerinduan kita yaitu kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama. Yesus sukacitaku. Katakan, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Kau penolong kami. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermenang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Nyanyikan dengan penuh iman. Yesus, Kau kekuatanku. Yesus kekuatanku. Kau menolong kami tidak pernah terlambat. Menolong dalam kesesakan. Kau buktikan bagi kami. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermenang.
Kami aminkan pujian ini, apapun yang terjadi dalam keadaan kami, tapi tidak ada yang merusak sukacita Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, pengurapan Tuhan yang khusus bagi kami, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan itu menjadi rema bagi kami, menjadi tuntunan bagi kami, menjadi suluh bagi kami, untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, dan kami menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wajah-wajah yang sangat diberkati ya pagi hari ini. Saya sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini. Seumur-umur saya sudah umur 55, Bapak Didi sudah 55. Nama saya Pak Timotius Sulentasi. Dulu saya tanya Sulentasi itu apa artinya? Orang tua saya jawab, orang ngerti. Jadi nama saya tidak ada artinya, Bapak Ibu, kasihan ya saya. Gak ada artinya, jadi Sulentasi. Saya tanya, saya buka kamus, buka Google, gak ada artinya. Berbahagialah saya. Istri 1, anak 3, Bapak Ibu. Yang nomor 1 sudah berkeluarga, lulus sarjana manajemen di Atmajaya. Habis lulus langsung di Pinang, menikah, dan sekarang cucu 2. Jadi saya sudah tua Bapak Ibu, ya wajahnya begini tapi sudah cucunya 2, ya. Dan oleh mujizat Tuhan dapat karunia anak lagi, jadi perempuan laki, ya Bapak Ibu. Dan anak yang kecil ini masih 8 tahun, ya sudah kakek tapi masih punya anak. Ya, saya tinggal di Magelang, saya pelayanan di Sawangan, dan hari ini kami bersama dengan tim ya dari STTII Jogja, ya bersama dengan teman-teman ini mahasiswa, mereka libur dan mengadakan kunjungan-kunjungan dari gereja. Ada yang di Papua, ada yang di Boyolali, ada yang di Purworejo, ada yang di Klaten, ada yang di Solo, dan kami kebagian di Ungaran. Rasa hormat kami kepada Bapak Didi sebagai gembala JKI Bethesda yang menerima kami dengan luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami ini yang ganteng ini. Ya, sama dengan Ibu yang menerima dengan kami dengan luar biasa, sambutannya luar biasa. Saya percaya jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ya. Memilih itu adalah Bapak Ibu aktivitas yang selalu kita lakukan, ya. Mulai Bapak Ibu dari bangun, Bapak Ibu dari bangun pagi. Kadang-kala kalau kita bangun kemudian apa ya yang kita mau lakukan, ya? Apa Bapak Ibu langsung melakukan aktivitas atau kemudian Bapak Ibu santai? Dan kemudian Bapak Ibu mulai melanjutkan memilih, ya memilih. Dan ketika memilih Bapak Ibu biasanya pagi, Bapak Ibu berangkat dari tempat ini mungkin sudah menikmati. Tadi saya sudah memilih burjo, saya sudah memilih burjo, ya, jenang yang enak sekali. Apakah Bapak Ibu tadi memilih nasi, membuat nasi goreng sebelum berangkat, atau beli nasi uduk, atau beli nasi gandul, atau beli nasi gudeg? Rupanya banyak nasi-nasinya, nasi megono, nasi kebul, dari Bapak Ibu, ya. Pilihan itu Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu berangkat di sini dengan cepat-cepat, wis toh mah buat mie aja. Jadi Bapak Ibu buat mie. Sudah makan sarapan dengan mie, dengan satu tujuan hadir bersama
di ibadah ini. Bapak Ibu memilih pakaian yang mau dikenakan di ibadah. Mungkin blazer, saya nggak tahu. Pakaian wanita ya, apa modelnya apa, warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah. Bapak Ibu kemudian buat cepet, itu hal-hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Apa yang bisa Bapak Ibu untuk pilih. Namun terkadang hal-hal yang harus kita pilih tidak sesederhana yang sudah saya ungkapkan tadi. Ada kalanya kita membutuhkan waktu yang lama dan pertimbangan yang jauh lebih matang ketika kita untuk memutuskan sesuatu. Keputusan itulah yang keluar dalam diri kita. Hari ini kalau saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, yang ingin bahagia boleh angkat tangan. Mungkin Bapak Ibu akan bahagia. Nah saya mau tanya, siapa yang ingin tidak bahagia? Boleh angkat tangan? Enggak ada lah. Ini Pak Pendeta ini lucu, kok pilihan kok enggak bahagia? Pilih yang bahagia. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya, keluargaku bahagia. Anakku bahagia. Bapak Ibu yang sudah punya cucu, cucuku bahagia. Keluarga besarku bahagia. Itulah kita rindu untuk hal ini. Dan yang hari ini hadir boleh angkat tangan. Yang bahagia boleh angkat tangan. Semua ya, semua. Nggak usah dibilang pasti. Semua itu pasti. Ya, senyum Bapak Ibu aja sudah menunjukkan kebahagiaan. Senyumnya aja udah bahagia. Ya, walaupun gitu udah. Aduh, menunjukkan sesuatu. Nah, tema hari ini adalah rahasia hidup bahagia. Sekali lagi, rahasia hidup bahagia. Mari kita akan simak bersama-sama. Bagaimana rahasia hidup bahagia itu yang diambil di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat yang ke-6 berkata begini. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Sekali lagi, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dan kita melihat pasal yang ke-9, itu ada tema besar undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ayat yang pertama berkata, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Ayat yang ketiga, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, buanglah segala kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu bisa membaca ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-18. Dari teks bacaan yang kita hari ini, yang kita sudah baca, mendeskripsikan tentang hikmat. Dan hikmat ini digambarkan seperti seorang sosok yang sedang mempersiapkan sebuah jamuan. Hikmat ini digambarkan sosok yang sedang mempersiapkan sebuah jamuan. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, gambaran peran ini dimulai dari hal yang mendasar, yaitu bagaimana seseorang itu membangun rumah,
kemudian sesudah bangunan rumah itu sudah selesai, kemudian mereka mempersiapkan hidangan dalam suatu pesta. Dan dikatakan rumah itu dalam mempersiapkan itu, sebelum jamuan, sebelum pesta itu diadakan, maka harus didirikan rumah dulu. Rumah yang harus dibangun berkonstruksi 7 tiang. Bapak Ibu, penggambaran tentang angka 7 merupakan sebuah konsep yang suci. Sempurna kata angka 7. Kemudian kata yang menyenangkan. Jikalau kita mendirikan sebuah rumah harus punya tiang 7 tentang tiang kesempurnaan. Bapak Ibu, kalau rumah itu dibangun dengan tiang-tiang, maka rumah itu akan kokoh. Jikalau ada sesuatu terjadi, maka rumah itu kokoh dan tidak roboh. Demikian juga Bapak Ibu perhatikan, di gereja ini juga banyak tiang-tiang yang menyangga supaya saudara gereja ini tidak akan mungkin, walaupun dengan getaran-getaran tidak akan mungkin roboh. Apalagi panjenengan Bapak Ibu yang di atas dengan nyaman untuk duduk, karena ada penyangga tiang-tiang itu supaya mereka menyangganya, supaya saudara bisa duduk dengan tenang, menikmati ibadah dengan tenang, memuji Tuhan dengan tenang, Bapak Ibu menari dengan tenang. Mengapa? Karena tiang rumah itu betul-betul dipersiapkan agar melalui rumah dapat dipakai sebagai tempat apa? Tempat pengajaran hikmat. Sehingga tercipta hidup yang dibangun diberkati, hidup yang menyenangkan, dan itu semua harus dipersiapkan semuanya. Itu sebabnya di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, gambaran sosok itu sedang mempersiapkannya. Supaya pengajaran, supaya hikmat itu diajarkan dengan tidak ada gangguan, karena ada tiang penyangga yang kokoh, yaitu penyangga yang sempurna, yang suci dan yang menyenangkan. Itu sebabnya dilanjutkan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Dan undangan makan roti dan minum anggur. Baru sesudah hikmat itu dikatakan sebuah kokoh, rumah itu kokoh, baru diundang supaya mereka bisa makan roti dan anggur. Artinya bukan arti yang sesungguhnya, melainkan makanan rohani, yakni di mana ada pengajaran moral, pengajaran hikmat, pengajaran yang membuat sebuah kehidupan. Dan undangan ini ditujukan kepada orang yang berpengalaman dan yang tak berakal budi. Tujuannya apa? Undangan ini merupakan ajakan supaya mereka meninggalkan kebodohan, supaya mereka mengikuti jalan pengertian, sehingga menjadi orang yang betul-betul berhikmat. Dengan demikian, seseorang itu akan hidup berbahagia. Kemudian dalam ayat yang ke-6 dijelaskan Bapak Ibu, sesudah semuanya konsep itu sudah dipersiapkan rumah, kemudian undangan itu diajak, kemudian mereka diajak untuk menikmati makan roti dan anggur. Kemudian ayat yang ke-6, ajakan langkah-langkah dan tindakan. Dan ayat yang ke-6 ini berkata, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Dan hikmat ini menggunakan 3 kalimat perintah untuk menggambarkan bagaimana hikmat itu akan menjadi berkat untuk diberikan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya ayat yang ke-6 ada 3 kalimat perintah. Yang pertama, buang segala kebodohan. Yang kedua adalah datang untuk hidup. Dan yang ketiga, ikuti jalan pengertian. Jadi kalau Bapak Ibu melihat akan Amsal ini, bagaimana sih rahasia hidup yang bahagia?
Bagaimana saudara bisa merasakan hidup yang bahagia? Banyak konsep-konsep di luar. Bagaimana hidup bahagia dengan mungkin macam-macam Bapak Ibu yang kadang-kala tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Bagaimana mereka hidup bahagia, bagaimana hidup bahagia. Tetapi Amsal mengajarkan buat kita, sebuah hikmat buat kita. Rahasia hidup bahagia yang pertama adalah buanglah kebodohan. Buanglah kebodohan. Yaitu menanggalkan cara yang bodoh. Kemudian saudara bertobat. Kemudian ada penyesalan dan kemudian ada perubahan. Ada perubahan. Pertobatan yang sejati adalah, saudara perhatikan, berbalik 180 derajat. Itulah pertobatan. Menanggalkan jalan yang sesat yang sebelumnya kita lakukan. Dan kemudian mulai berjalan ke jalan yang benar. Itulah sebabnya Amsal berkata, buanglah segala kebodohan. Jangan hidup cara yang bodoh, jangan hidup cara yang lama, jangan hidup cara-cara yang tidak benar. Harus ada pertobatan, harus ada penyesalan. Sehingga perubahan itu terjadi dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan sebutan bodoh ditujukan, sebetulnya sebutan bodoh itu ditujukan kepada orang-orang yang terbatas pengetahuan, wawasan dibandingkan dengan kapasitas orang-orang yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Orang bodoh itu sebenarnya bisa dibangun menjadi orang yang pandai dengan cara mengajari, dengan cara mendidiknya, dengan cara mendukung dengan kemampuan untuk belajar. Sehingga orang tersebut punya keinginan untuk menuntaskan, untuk mentas dari kebodohan. Kadangkala kita berpikir seperti itu. Namun kebodohan bukan, kalau Bapak Ibu perhatikan, kebodohan bukan hanya soal kemampuan. Bukan soal menyerap ilmu. Bukan intelektual kita yang diajarkan. Bapak Ibu, kadangkala kebodohan juga bisa terlihat dari perilaku. Kebodohan bisa terlihat dari perilaku atau mental seseorang dalam menyingkapi situasi yang sebetulnya didasari salah. Tapi tetap dilakukan saja. Tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Itulah kebodohan yang tak disadari. Kita mau melakukan terus. Kita mau bahwa itu berdosa, tapi kita tetap melakukan. Kita mau itu tidak baik, tapi kita tetap melakukan. Itulah kebodohan yang tak disadari. Kadangkala kita melakukan hal itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, contoh yang terbaik adalah kemalasan. Malas itu kadangkala seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu bahwa itu enggak baik, tapi kita tetap lakukan. Perhatikan Amsal berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 21 ayat 25. Keinginan si pemalas akan membunuhnya karena tangannya menolak untuk bekerja. Kemalasan adalah musuh kesuksesan. Setiap orang yang ingin sukses, tetapi tidak mau berusaha mengoptimalkan kemampuannya demi kesuksesan itu, biasanya alih-alih mengoptimalkan, jangan-jangan mengoptimalkan, tapi mau bertindak aja enggan, gak mau lakukan. Bapak Ibu, kadangkala kita lakukan itu dalam hidup ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah hari ini yang mulai aku kok malas ya, malas untuk berdoa ya, malas ya. Tuhan ajarkan banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, kurang berdoa, kurang berkat. Tapi kadangkala kita malas ya.
Kita mau bangun pagi untuk berdoa, udah malas. Sudah banyak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan. Kadangkala seperti itu. Padahal doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kita malas untuk berdoa. Enggan untuk berdoa. Nah, satu saat ada jemaat Bapak Ibu yang separuh tangannya itu mati sebelah. Dia berpikir Tuhan itu jahat, dia berpikir bahwa kenapa saya ikut Tuhan kok malah sakit. Akhirnya sudah malas, akhirnya tidak mau berdoa, akhirnya menyalahkan. Yang disalahkan yang utama adalah Pak Pendetanya. Salah Pak Pendetanya. Habis salah pendetanya siapa yang sekelilingnya? Habis salah Tuhan, malas. Tapi akhirnya Tuhan panggil dia, ayo berdoa. Panggil Pak Pendeta untuk berdoa. Karena Tuhan akan berkarya buat engkau. Saya hadir dan datang. Ibu mau berdoa. Karena sakit, biasanya kalau sudah sakit terpaksa ya untuk berdoa. Dan kemudian tumpang tangan. Di dalam nama Yesus, sakit sebelah Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan bangkitkan orang mati, Tuhan bangkitkan orang lumpuh, Tuhan pasti menyembuhkan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu, hari pertama tidak ada perubahan, hari kedua sudah mulai bergerak, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai sekarang sudah sembuh. Doa itu luar biasa, rajin. Kenapa kita harus lakukan? Itu baru sakit terus kita mau doa. Adakah kita malas untuk beribadah? Kita sudah malas, gak mau lagi ibadah. Harusnya Tuhan katakan ibadahlah, jangan jauhkan pertemuan Tuhan ibadah. Kadangkala kita seperti itu tapi kita malas. Atau kita sudah malas juga dalam kitab suci, membaca kitab suci. Harusnya kitab suci kita baca terus, tapi kita malas. Harusnya itu kita lakukan. Itulah yang menjadi Amsal katakan, buanglah segala kebodohan. Buanglah itu. Kalau itu anggap baik, lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala gaya hidup konsumtif kita. Perilaku ini adalah gaya hidup individu yang senang kadangkala membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Bapak Ibu, Amsal berkata 21-12, harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal memboroskannya. Ayo Bapak Ibu belajar mengelola itu. Yang utama Tuhan lebih dulu. Dan kemudian baru kita kelola dengan baik. Kalau itu sesuatu yang baik kenapa kita enggak lakukan? Kalau itu pelayanan, itu mendukung keuangan kita, kenapa kita enggak lakukan? Bukankah firman kalau itu anggap baik tapi enggak lakukan, itu sebuah dosa. Mari Bapak Ibu kelola dengan baik. Yang ketiga kadangkala ini yang sering kali perhatikan. Anak kami ini selalu kasar kata-katanya, tidak pantas. Karena ketika melihat ini Bapak Ibu TikTok ini. Berurut-urutan. Wah, saya sebagai orang tua harus mencegah, harus memperhatikan apa yang dilihat. Kadangkala baik TikTok, ya kadangkala bukan anak-anak ibu juga TikTok begini, gini, ya begitu Bapak Ibu. Kalau sesuatu itu baik tidak apa-apa. Tapi kebanyakan kata-katanya kadang kasar dan tak pantas. Rasa kadangkala ada sesuatu. Ayo diingatkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa kita tidak mengingatkannya kepada anak-anak kita? Sehingga anak-anak kita malas mengurung diri di rumah, di kamar dan sebagainya. Yang harusnya itu harus lakukan, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo ikut Tuhan. Dan itu orang tua tanggung jawabnya. Kadangkala itulah. Makanya Sokrates berkata kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan.
Dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Bapak Ibu, kalau kebaikan itu, pengetahuan itu kebaikan. Tapi kalau kejahatan adalah kebodohan. Rupanya Sokrates tahu bahwa kebodohan itu sebuah kejahatan. Ayo buang. Buang. Makanya Amsal berkata, buanglah kebodohan kita ini. Supaya hidupmu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana rahasia hidup bahagia? Kata firman Allah, datang untuk hidup. Datang untuk hidup. Kalau engkau akan datang, engkau akan menikmati hidup. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Perhatikan itu, kata hidup dan kata kelimpahan. Dalam bahasa yang lain dikatakan zoen, yang artinya aku datang, kamu akan hidup. Hidup yang bagaimana? Yang hidup ilahi, yang Allah Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus itu, akan hidup yang Yesus berikan itu akan dilimpahkan kepada saudara dan saya. Jadi hidup yang saudara ada Yesus itulah hidup ilahi yang luar biasa, yang harus saudara jaga, yang saudara harus datang supaya kehidupan itu terus nyata dalam hidup kita ini. Saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami pertolongan Tuhan, saudara dibela oleh Tuhan, saudara sungguh luar biasa. Keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, itulah hidup Yesus yang sekarang ada di dalam hidupmu. Mengapa engkau tidak menghargainya? Kenapa engkau membiarkannya? Kenapa engkau membiarkan hidupmu? Karena hidupmu sebenarnya adalah Yesus Kristus itu. Itu sebabnya dia berkata dalam kata yang kedua adalah perison, yang artinya bukan menunjuk kekayaan, bukan menunjuk hal-hal yang jasmani, tapi orang yang kaya, orang yang diberkati adalah orang yang dipenuhi oleh ajaran, oleh kasih, oleh kebenaran dan kelimpahan, kebahagiaan itu ada di dalam hidup saudara. Datang kepada Dia. Maka engkau akan bahagia dengan penuh pengajaran, penuh kebenaran. Dan saudara akan semakin kuat bagaimana hidupmu itu di mata Tuhan luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana rahasia hidup bahagia? Yang ketiga adalah ikuti jalan pengertian. Ikuti jalan pengertian. Ikuti Tuhan. Dan engkau harus berjalan. Dan berjalan dalam pengertian dalam terang Tuhan. Dan saudara tidak boleh menoleh lagi. Dan sebuah prinsip dalam hidupmu. Saudara sudah dibenahi karena Yesus sudah hadir dalam hidupmu. Dan saudara punya pilihan yang luar biasa. Dan saya harus berjalan oleh hidup ini. Hanya untuk satu ini. Aku akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dengan sebuah prinsip firman Allah. Saudara akan berjalan karena saudara tahu, karena apa yang saudara ambil keputusan ini adalah kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan buat kita. Tidak boleh menoleh, tapi terus berjalan karena Tuhan untuk ini aku hidup di sana. Itulah kebahagiaan. Itu seperti yang dilakukan oleh Sakius. Ketika Tuhan ingin berjumpa dengan Sakius. Aku akan datang di rumahmu Sakius. Betapa bahagianya Sakius. Karena Tuhan mau hadir di rumahnya. Dan ketika dia datang dia layani Tuhan Yesus. Dan itu yang mengubah hidup Sakius. Dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan mendustai rakyat. Tidak benar di hadapan. Masyarakat tahu bahwa dia jahat. Tapi dia mau mengambil keputusan. Dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius tahu, kalau orang itu ada di dalamnya, Yesus ada di dalamnya, perubahan itu akan terjadi bagi dia.
Tuhan gak ada artinya apa-apa, hartaku gak ada artinya apa-apa, Tuhan gak ada apanya. Akan ku kembalikan Tuhan, aku kepada orang miskin 4 kali lipatnya aku kembalikan. Apa yang sudah kulakukan itu tidak benar dan aku mau melakukan sesuatu untuk engkau. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan perjalanan Sakyus, itu perjalanan yang luar biasa. Bagaimana pemungut cukai yang dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bisa amin kan Bapak Ibu? Perubahan. Lompatin saja Bunda Teresia. Bunda Teresia ini ungkapan yang luar biasa. Artinya tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang hebat. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Seorang Ibunda Teresia, dia lakukan semuanya. Dia tidak bisa melakukan yang hebat. Dia bisa lakukan yang kecil tapi dengan cinta Tuhan yang hebat. Itulah ikuti jalan pengertian. Cintai Tuhan. Cintai bagaimana Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresia. Dia tinggalkan semuanya, datang ke India. Kepada orang-orang yang sakit, orang-orang kusta. Dirawat. Apakah dia ini gak punya masa depan? Dia punya masa depan, punya segalanya. Tapi dia ambil sesuatu. Inilah jalan pengertian yang Tuhan berikan. Cinta Tuhan terhadapku lebih besar dari semuanya. Dan dia lakukan itu datang. Dan dia mau akhiri. Dia finishing well semuanya. Dan dia meninggal ditangisi seluruh dunia. Mengapa? Ikuti jalan pengertian. Yang terakhir Bapak Ibu. Joycelyn. Joycelyn. Dibesarkan di Colorado. Dia adalah orang yang ketertarikan atas penerbangan. Menginjak dewasa, Joyce kemudian mengambil jurusan ilmu komputer di Massachusetts Institute of Technology. Dia kemudian gelar sarjana sains dan kemudian memperoleh magister teknik. Dan kemudian dia datang ke seminari, dalam seminari teologi Gordon Conwell. Dan kemudian dia lulus Master of Divinity. Hatinya ini tergerak untuk sebuah pengertian jalan yang Tuhan dia tunjukkan. Dan kemudian dia tertarik untuk pergi ke Papua. Bapak Ibu, dia ada seorang pilot. Dan dia selalu untuk membawa makanan-makanan, menyediakan, mengevakuasi medis. Dan Bapak Ibu dia membawa guru, membawa pekerja bantuan kemanusiaan ke Papua. Apakah dia nggak punya masa depan? Punya. Apakah dia ini orang yang bukan pandai? Satu-satunya. Dia pilot yang betul-betul luar biasa. Dia berani untuk melakukan jalan pengertian itu yang Tuhan tunjuk dalam dirinya. Setiap saat dia bawa bantuan. Bapak Ibu, akhirnya dia mengakhiri hidupnya 15 Mei 2020. Barusan ya Bapak Ibu. Jam 6 pagi lewat 23. Ketika pesawat itu. Dan kemudian ada Danau Sentani. Dan pesawat itu tidak bisa gerak. Dan dia terjun. Dan kemudian meninggal. Apa yang dicari Joycelyn ini? Mengapa dia harus lakukan itu? Misi. Itu kenapa dia tertarik. Kita tidak bisa memahami. Karena dia mau seperti Mother Teresia. Dia mau melakukan hal-hal, dapat melakukan yang hebat walaupun dari hal yang kecil. Tapi karena cintanya kepada Yesus. Itu sebabnya dia berani korbankan semuanya. Karena dia tahu, dia ikuti jalan pengertian hikmat Tuhan itu buat hidupnya.
Mari Bapak Ibu, suatu rahasia hidup bahagia. Buang segala kebodohan. Buang segala kebodohan. Datang untuk hidup, datang kepada Yesus. Dan ikuti jalan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, itulah firman Allah. Sebuah rahasia hidup untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan. Kita tundukkan hati kita. Satu hal yang kita bersama mengerti hari ini. Tuhan yang punya hidup kita. Tuhan yang punya jalan dan rancangan atas hidup kita. Dan Dia Tuhan yang punya pekerjaan yang besar untuk hidup kita. Agar supaya hidup saudara dan saya adalah berbahagia. Bukankah itu yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan menjadikan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa hidup memuliakan Tuhan, dan supaya Adam dan Hawa hidup berbahagia. Kebahagiaan apa yang sebenarnya engkau sedang doakan dan gumulkan? Kekayaan yang melimpah, jabatan kedudukan yang tinggi, ataupun yang lainnya. Hari ini kita belajar melalui hidup seorang Salomo. Pengalaman hidup seorang Salomo yang berharga. Sehingga dalam Mazmurnya dia menulis, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal itu berjaga-jaga. Salomo tahu dan mengerti, paham dan sadar. Hidup itu adalah milik Tuhan. Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita dengar. Bagaimana agar kebahagiaan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, miliki keberanian untuk membuang segala kebodohan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kita patahkan, kita hancurkan di dalam nama Yesus. Cari perkara-perkara besar dan benar yang dari Tuhan. Yang baik, yang berasal dari Tuhan. Percaya bahwa hidup itu hanyalah dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, hidup itu akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tundukkan hatimu, berjalanlah dengan pengertian. Firman itu akan menuntun engkau kepada sebuah akhir kemenangan, bukan kekalahan. Hal yang baik bukan hal yang buruk. Hal yang besar bukan yang biasa. Jika hari ini engkau percaya firman yang kau dengar itu kebenaran dari Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, aku percaya. Di dalam nama Yesus kami bersama dengan jemaat Tuhan berdoa. Kiranya kebahagiaan yang daripada Tuhan itu datang turun atas hidup kami. Segala persoalan masalah yang sedang Kau izinkan menerpa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang sesak diberikan kelegaan. Yang sakit dijamah dengan kesembuhan. Dan hari ini kami mau berjalan dalam pengertian Tuhan. Turun dan memberkati kami. Kau pulang dan kau menjadi orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Dan ada dan selalu menang. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati di dalam anugerah kasih setia Tuhan yang membawa pendeta Timotius yang sudah melayani kami.
Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Terpujilah Bapa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kiranya kita akan memberikan yang terbaik, dan saat kita memberi persembahan kita ucapkan syukur kita. Mari kita berikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita akan bersama bangkit berdiri dan membawa persembahan kita pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bersama dengan jemaat Tuhan berdoa di dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang memberi, yang berdasarkan hati yang suci dan ikhlas, kami membawa persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami dan persembahan diakonia dan persembahan yang lain ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskannya. Dan biarlah tangan Tuhan yang sama yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan. Sebagaimana iman dan pengharapan mereka di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan dipermalukan, tapi Tuhan akan dipermuliakan. Berkati gereja yang mengelola dan hikmat akal budi agar semuanya Tuhan cukupkan. Kami berdoa menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Silakan jemaat berduduk kembali. Bapak, kami juga berdoa, kami mau menyerahkan hari ini untuk Sinode JKI. Hambamu Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto dan keluarga, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan dan hikmat di dalam membawa untuk Sinode JKI ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk STT Sanggakala, berdoa untuk gereja lokal yang ada di Indonesia dan luar negeri, berdoa untuk pelayanan misi baik yang ada di Irian, di Aceh, bahkan juga hingga luar negeri. Tuhan juga menolong dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Menyerahkan untuk panti asuhan, Pondok Yakobus, dan seluruh pelayanan-pelayanan sosial yang lain dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Seluruh BPH, bahkan satukan hati mereka di dalam membangun visi dan misi JKI dengan segala kemurahan Tuhan. Retret Sinode yang diadakan tanggal 27 hingga 30 Juni, kami bawa dalam tanganmu. Tuhan memberkati segala berkat kemurahan-Mu. Bapak, kami berdoa dan kami membawa menyerahkan juga apa yang menjadi bagian untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk retret keluarga yang ke-13, Tuhan memberkati. Ada kurang lebih 130 peserta yang akan mengikuti, Tuhan menyertai pembicara. Dana yang dibutuhkan cukup besar,
Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih untuk dukungan doa, bahkan dana, bahkan daya dari seluruh jemaat untuk mendukung acara ini. Paskah gereja muka ibadah dalam tanganmu, Tuhan juga memberkati. Bahkan seluruh panitia yang bekerja keras sampai hari ini, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa membawa menyerahkan pergumulan untuk jemaatmu. Kami terus berdoa, membawa menyerahkan ya Bapak untuk kesehatan, untuk Ibu Sri Partini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dengan kasih setia Tuhan. Adik Mbak Wida, Ibu Dewi, kami juga berdoa anugerah Tuhan memberkati dengan berkat kemurahan-Mu. Anakmu Gideon, kami juga berdoa di dalam nama Yesus, kasih Tuhan melawat hidupnya, masa mudanya dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kesehatan Bu Rita dari dalam tangan Tuhan juga memberkati dengan kasih-Mu. Berkati orang tua kami, kesehatan Ibu Deni, Ibu Handoko, kami berdoa Ibu Yohanes Edi dari tempat ini, kami berdoa membawa menyerahkan di dalam nama Yesus. Anugerah dan kasih setia Tuhan datang dan turun menyertai mereka. Teringat untuk orang tua Mbak Santi, Pak Margono dalam kesehatannya kami minta berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga menjamah dengan segala berkat. Ibu Suko juga kami berdoa di dalam nama Yesus, kami membawa menyerahkan berkat-Mu. Orang tua Mas Beni yang ada di Klaten, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tilik, Tuhan lawat, Tuhan jamah dengan segala kasih setia Tuhan. Ada banyak pergumulan untuk jemaat-Mu, Saudara Lia, kami terus berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, yang kami terus doakan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan segala kasih setia Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti dan terus melawat Mas Peri pasca operasi kakinya, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Agus orang tua daripada Mbak Yuyun, kami berdoa juga di dalam nama Yesus pasca untuk stroke yang ada, Tuhan menolong, menjamah dengan segala pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, doa dan sembahyang apa yang disyafaat kami. Kami juga berdoa terus menyerahkan untuk pelayanan hamba-Mu, Bapak Tuhan, untuk Timotius, pendeta Timotius yang ada di GPDI Sawangan, yang ada di Kabupaten Magelang. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan lebih Tuhan pakai lebih lagi, heran luar biasa. Dan anak-anak-Mu yang ada yang hadir melalui STTI Yogyakarta, Tuhan juga memberkati yang dari Papua, yang dari Tuhan Timur, bahkan wilayah-wilayah Kalimantan seluruhnya yang ada, Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini, ibadah anak-anak, ibadah di pos PI, ibadah-ibadah yang kami adakan selama kegiatan minggu ini, Tuhan juga menyertai. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus, syafaat sembahyang dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, Engkau yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita teman-teman dari STTII Yogyakarta. Kiranya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami persilahkan kepada teman-teman dari STII untuk memperkenalkan diri. Kami persilahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan Shalom juga buat Bapak Ibu Gembala. Kami tim dari STII Yogyakarta, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke JKI Bethesda di Ungaran, dan pada kesempatan hari ini juga kami ingin memperkenalkan profil singkat mengenai kampus kami. Dan jika Bapak Ibu Saudara atau teman-teman sekalian yang ingin lanjut studi di teologi sebagai hamba Tuhan full timer dan mau diperlengkapi
Bapak Ibu Saudara atau teman-teman sekalian yang nantinya sedang bingung mau berkuliah di mana, kami mencoba untuk memperkenalkan STII dan kemudian apa yang membedakan juga dengan STT lainnya. STI terkenal dengan interdenominasi dan juga sebagai lembaga Injili di Indonesia yang sudah terakreditasi dan juga pengajar-pengajarnya banyak dari luar negeri juga dan lulusan luar negeri gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kami akan menampilkan video singkat dari kami. STTI Yogyakarta bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi 3S yang disingkat dengan sarjana, suci, dan setia. Dalam bidang kemahasiswaan, aspek sarjana menekankan tentang kognisi, yaitu pengetahuan akan kebenaran Alkitab secara mendalam. Di STTII, kita menghimbau supaya mahasiswa secara sistematis terlibat di dalam program-program wajib belajar yang dirancang khusus agar mereka mendalami kitab suci secara bertanggung jawab. Selain itu, kita juga mendorong mereka untuk terlibat di dalam berbagai aktivitas yang menstimulasi penalaran mereka melalui seminar-seminar ilmiah. Di samping itu, dari aspek suci, STTII membentuk kerohanian mahasiswa melalui berbagai kegiatan seperti ibadah kapel, ibadah asrama, dan juga ibadah perwalian. Hal tersebut dirancang untuk memungkinkan agar mereka bertumbuh secara rohani. Yang terakhir, STTII juga menekankan aspek setia. Aspek ini memungkinkan setiap mahasiswa memiliki skill kemampuan untuk mereka melayani. Dan STI Yogyakarta merancang supaya mahasiswa memiliki kemampuan melayani melalui praktek pelayanan selama 8 semester. Singkat tentang profil STTI Yogyakarta. Dan sebelum kita akan mempersembahkan sebuah pujian, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Mertatiana, saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, semester 2. Perkenalkan, nama saya Trinjas Denrambina, saya berasal dari Sumba Timur, saya semester 2. Nama saya Marlin Marcella Tatoy, saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, semester 2. Perkenalkan, nama saya Eldad Mesak Pramono, saya asal dari Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul, sekarang sedang menempuh studi semester 4. Baik, perkenalkan, nama saya Kris Yulianto Kogoya dari Papua, semester 2. Ya, perkenalkan, nama saya Yosef, asli Jogja, semester 2. Baik, perkenalkan, nama saya Wakirang Karoba dari Papua, semester 2. Kita akan mempersembahkan sebuah pujian. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu bisa menyanyikan bersama. Bila pujian ini yang boleh kita persembahkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Seperti
sebelum kami nantinya akan bertolak lanjut pelayanan ke Magelang, kami ada sedikit kenang-kenangan yang akan kami berikan kepada Bapak Gembala, dan nanti Pak Timotius yang akan memberikan kenang-kenangan yang dari STI Yogyakarta mewakili. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung, berkat Tuhan telah tercurah melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Timotius Sulentasi bersama dengan tim mahasiswa dari STTII Yogyakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan tim mahasiswa dari STTII Yogyakarta. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah raya akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 6 dan pukul 8 pagi secara tatap muka di gereja dan pukul 5 sore secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Untuk sakramen perjamuan kudus bulan April 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2023 bersamaan dengan ibadah Jumat Agung. Untuk ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada pukul 9:30 pagi setelah ibadah raya kedua bertempat di gereja. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pada pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah tengah minggu pada tanggal 30 Maret 2023 akan dilayani oleh pengkhotbah Ibu Rahel, WL Saudari Risel, singer Ibu Sisil dan Ibu Seri Ukor, pemain musik Saudara Axel, Bapak Nathan, Saudari Priska, Saudara Samuel, dan LCD Ibu Elizabeth. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang sampai saat ini belum mendaftar retreat dan ingin mengikutinya, dapat segera menghubungi Saudari Risel, Ibu Elizabeth, atau Ibu Rahel. Dikarenakan batas waktu pendaftaran hanya sampai di minggu ini saja. Sekian Binus minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berlangsung dengan luar biasa. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelan mimbar yang luar biasa yang boleh melayani kita, terima tamu, lebih juga untuk Bapak Pendeta Timotius Sulensia yang sudah melayani kita dari GPDI Sulentasi dari GPDI Sawahan Kabupaten Magelang, teman-teman dari STTII, ya luar biasa. Jadi STTII ini dulu namanya STII, ya sekarang STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Di sini ada Ibu Pendeta Muda Sri Partini, itu angkatan 90 ya Bu. Ya, juga ada tengah-tengah kita. Luar biasa. Jadi itu saya dengan Bu Lena dari sana juga, saya angkatan tahun 87 ya, Bu Lena 85. Luar biasa. Slogannya, visinya yang luar biasa dengan visi satu desa, satu jemaat dalam satu generasi. Tadi disebutkan sarjana, suci, setia, S3S, lalu ada 3I ya, Injili, Imani dan Interdenominasi. Maka di sana ya macam-macam denominasi. Maka kalau sudah lihat
Mungkin ya satu-satunya JKI itu yang ada pengakuan iman rasuli, tetapi juga ada doa Bapa kami. Lalu pujiannya, persembahan itu metodis punya, ya khotbahnya karismatik, pujiannya karismatik, penyembahnya itu luar biasa, itu uniknya. Ya karena ya salah satunya mungkin lulusan STII kan gitu. Ya, kalau ada saudara-saudara yang mau masuk sekolah ya sana rekomendasi. Kita doakan terus biar lembaga ini boleh tetap menjadi lembaga yang sungguh menghadirkan kerajaan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Ya, itu saja, sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta dan juga untuk teman-teman semua yang boleh melayani. Khusus untuk Eldad, Ishak, sama bukan Ishak Kurowo tapi Ishak sama Pratono ya. Mana Mas? Ya, ya. Saya dosen homiletik, ya. Kamu bicara 2 menit tapi 23 kali. Iya, itu salah satunya, itu salah itu menarik, itu kebiasaan. Ya, menarik. Jadi nya itu kan ya. Makanya saya hitung terus ya. Tadi pagi belum. Yang kedua saya hitung ini ya. 2 menit 23 kali. Wah, itu luar biasa. Ini Pak, salah satunya kehebatan dokter dosen homiletik ya. Hampir 15 tahun saya ngajar homiletik ya, jadi tahu hal yang seperti itu. Ya, menarik. Iya, dan yang kedua, terima kasih untuk pujiannya. Maka tadi saya katakan kepada Siron ya, Siron, mana Siron? Siron, ya. Tahu enggak lagunya Gandul Gusti? Hah? Enggak tahu ya. Ya. Saya dulu punya teman namanya Alek Pakawak, lucu dari Sukudani. Masih bawa koteka, bawa itu datang, masih baru. Satu kali main bola, teman-teman itu pada nakal itu. Setengah menit menjelang pertandingan selesai, Alek Pakawak diminta untuk main. Ketika dia berlari dengan semangatnya, reporter berkata, dengan masuknya Alek Pakawak, maka pertandingan selesai. Waduh, marah dia lempar sepatunya, dan luar biasa. Itu salah satunya. Kalau tadi pagi kan lain, ini cerita lain dari Alek Pakawak juga ya. Ya, itu saja. Sekali lagi jemaat, jadi ibadah perjamuan kudus tidak tanggal 2, tetapi tanggal 7 pada ibadah Jumat Agung. Dan juga saya ada satu informasi ketinggalan mungkin di sini. Jadi dalam rangka Paskah ada beberapa hal penting. Kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur Paskah. Dan persembahan syukur Paskah ini kita akan sepakat dengan panitia akan dibawa nanti pada tanggal 7. Ya, tanggal 7 April pada ibadah Jumat Agung kita akan masukkan untuk persembahan syukur kita sebagai rasa syukur kita untuk pengorbanan Yesus melalui amplop yang ada. Jadi bisa nanti pulang ambil amplop ataupun minggu depan dan kita berdoa yang terbaik Tuhan anugerahkan untuk berkat kita memberikan persembahan melalui Paskah kita. Ya, dan dibutuhkan dana kurang lebih 12 juta untuk Paskah kita, tetapi saya yakin Tuhan akan mencukupkan dan memberkati untuk jemaat. Ya, kalau sudah punya hati silakan ambil dan didoakan nanti tanggal 7 April kita akan bawa bersama-sama ke rumah Tuhan untuk ada di tempat ini. Itu sebagai pengumuman yang ada, nanti sudah pulang bisa yang retret, bisa nabung ya. Sudah. Masih ada peserta berapa yang sementara ini rekrutmen? 129 karena mundur 3 lagi ya. Iya, ini yang undur-undur ini yang repotnya kadang-kadang mundur. Ya, saya berharap waktunya sudah mepet, jangan mundur atau maju. Tetapi hari ini memang diputuskan untuk pendaftaran terakhir, ya tanggal 26 supaya pengaturan baik. Maka kemarin kami juga dengan Bu Lena, dengan beberapa orang juga kita ke hotel untuk memberikan kepastian dan juga untuk hal-hal yang lebih baik. Maka nanti besok Senin ya, Senin besok ada rapat atau Rabu, rapat panitia. Rabu nanti akan ketemu dengan rapat panitia untuk persiapan khusus untuk retret ini. Bersyukur ya Tuhan izinkan untuk kita retret yang ke-13. Biarlah Tuhan memberkati dana yang begitu besar yang kita butuhkan, Tuhan menolong. Terima kasih untuk jemaat yang luar biasa mensupport doa, daya bahkan dana untuk acara retret kita. Saudara, mungkin itu pengumuman yang ada, nanti kalau pulang, kalau ada yang mau tensi bisa, yang mau periksa gula darah bisa, kolesterol bisa dilayani Bu Lisa ya, untuk ada di meja depan di sana, silakan bisa untuk kontrol kesehatan yang ada. Itu saja mungkin pengumuman saya. Hari ini panitia Paskah Retret jualan, Pak Tar mau jualan ya Bu? Masih banyak jualannya? Masih ya? Tinggal sedikit? Tinggal sedikit ya, nanti diborong resell nanti ya. Ya.
Ya itu saja mungkin pengumuman yang ada. Saya akan berdiri akan tutup di dalam doa. Saya undang singer semua. Saya tadi agak sedikit rodok gemes sithik ini. Teman-teman dari Jogja lagunya bagus Gandul Gusti. Tapi karena mungkin artinya belum pada banyak yang ngerti jadi ya biasa. Padahal ini lagu ini sangat luar biasa. Maka saya ajak jemaat untuk joget bersama-sama. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Yes. Mari Pak Isa. Hey, yuk. Ya. Sampai senyum satu dengan yang lain katakan, hey, oh, ya. Hey. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina, Gandul Gusti. Hey, ah, oh, hey. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, ya, Gandul Gusti. Yang di atas kita lebih semangat lagi katakan, hey, ambung pracaya, ora mangkal cinta, hey, selaminya. Hatiku ayo tanya, rasa senang, seperti aku lauke, Gandul Gusti. Saya lihat teman-teman Papua sudah mulai ketawa dan bergerak. Sini maju depan sama saya. Sini, Mas. Ayo maju sini. Siapa yang mau tambah, teman-teman? Mas, ayo maju sini yang mau maju kita. Iya, luar biasa. Tuhan baik, katakan kanan kiri Gandul Gusti. Tuhan Yesus memberkati kita. Pak, semangat. Ini gaya tarian Papua, siap. Iya. Semangat ya. Oh, ya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Hey, Gandul Gusti. Pak Luk, ya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sampai dina, Gandul Gusti. Yeay, kula ambung pracaya. Katakanlah siap hati kita bersama. Gandul Gusti. Berikan kemuliaan bagimu. Itulah doa kami kepadamu Tuhan. Ketika kami bergantung bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan yang kuat akan bersama kami dan kami menjadi orang yang menang dan lebih daripada pemenang. Yang lemah akan menjadi kuat, yang sakit ada mujizat kesembuhan. Bahkan yang lelah dan kau letih lesu dan kau akan diberikan kelegaan daripada Tuhan. Kami bersyukur
untuk pagi ini ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Jemaat, tengadakan dua tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atas bumi segala. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Kita single saja pujian ini. Kita bersama-sama katakan seperti burung merpati damai suka. Sama-sama katakan dalam hatimu, shalom, shalom, yang besar dan anugerah hitam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus turun menyertai hidupmu. Kasih setia Tuhan yang pernah berkurang, tinggal dan memerintah ada dalam kehidupanmu. Pujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.